Di video kali ini saya akan mendemokan aplikasi perpustakaan yang telah saya buat dan juga akan menjelaskan step by step codingnya guna menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Perkenalkan, nama saya Bakti Pramana, Stambuk 182324 dari kelas A. Yang pertama saya akan menjalankan aplikasinya. Pertama itu form login, di mana di form login ini kita memasukkan username dan password. Ketika berhasil login, form selanjutnya itu adalah form menu, di mana di form menu ini terdapat menu input data dan menu mahasiswa yang terdapat juga di dalam menu mahasiswa itu adalah menu item, yaitu input biodata mahasiswa, anggota. Di perpustakaan juga terdapat input buku, peminjaman dan pengembalian. Nah, di menu laporan terdapat report data perpustakaan. Dan di sini saya juga menambahkan button input data, kartu anggota, peminjaman, pengembalian, laporan. Nah, di sini kita bisa langsung di button ataupun melalui menu item. Nah, struktur dari aplikasi yang saya buat ini, pertama kita harus melakukan input data. Setelah melakukan input data, kita mencetak kartu anggota. Setelah memiliki kartu anggota, baru kita bisa melakukan sebuah peminjaman buku dan pengembalian, dan hasil semua itu akan dicetak di laporan. Yang pertama itu adalah input data. Saya akan mencoba menginput satu data. Nah, setelah mengisi semuanya, saya akan coba simpan. Setelah berhasil tersimpan, saya akan mencetak kartu anggota dengan stambuk tadi 111 Amalia, tahun masuk, simpan. Berhasil tersimpan. Selanjutnya saya akan melakukan sebuah peminjaman. Saya memilih buku tanggal peminjaman tanggal 15. Saya simpan. Selanjutnya untuk pengembalian, saya pilih satu-satu. Warnai tanggal pengembaliannya, saya pilih 31. Saya simpan. Setelah melakukan input data, mendaftar kartu anggota, melakukan pengembalian, semua hasilnya akan ditampilkan di laporan. Di sini terdapat 3 orang yang sudah meminjam. Nah, di sini dendanya 0 dan di sini dendanya 27.000. Nah, semua itu nanti akan saya jelaskan di codingan. Setelah ini saya akan masuk ke coding untuk menjelaskan codingan. Codingan yang pertama itu adalah form login. Nah, di form login ini desainnya itu sederhana sekali, di mana tulisan form login ini saya menggunakan label
label. Dan untuk ukuran dan jenis formnya itu bisa kita edit di properties, misalnya fontnya, backgroundnya apa, dan username password juga menggunakan label. Untuk text field, di sini saya menggunakan satu text field dan satu J password field. Nah, kenapa saya menggunakan text field dan kenapa di password saya tidak menggunakan text field? Nah, text field itu ketika text field kita pakai, password yang kita masukkan itu akan kelihatan seperti itu. Sedangkan kalau untuk J password field, apa yang kita masukkan itu akan berubah menjadi simbol-simbol. Jadi orang tidak bisa mengetahui password kita. Nah, untuk login sendiri saya menggunakan button, exit juga menggunakan button. Selanjutnya source kodenya itu untuk button 1, di mana button simpan, saya membuat beberapa variabel, mana string user, password, username, dan password. Saya masukkan username-nya adalah admin, passwordnya juga admin, yang akan dimasukkan J text field 1 dan J password 1. Nah, di sini saya membuat satu perulangan if, di mana username dan password yang saya masukkan ketika bernilai benar, dia akan menampilkan message dialog, yaitu berhasil login. Maka dia akan keluar dan membuka form menu perpustakaan. Nah, ketika salah atau sandi atau password atau username yang kita masukkan salah, dia akan menampilkan maaf, username atau password Anda salah. J text field 1 set text kosong, J password field 1 set text juga kosong. Nah, maksud dari J text field 1 request focus ini, ketika semuanya kosong, J text field 1 akan menjadi request focus atau kursornya akan otomatis langsung ke request focus. Oke, selanjutnya itu J button 2, di mana J button 2 ini untuk saya gunakan untuk button keluar. Jadi codingannya cuma dispose, ketika kita klik dia akan otomatis keluar. Setelah form login, selanjutnya form input biodata mahasiswa. Di form input biodata mahasiswa desainnya seperti ini. Di sini saya menggunakan beberapa button, text field, label, J calendar, dan tabel. Nah, untuk J calendar sendiri itu tidak tersedia di dalam aplikasi NetBeans ketika kita install. Jadi kita harus mendownload filenya terlebih dahulu, baru kita install di dalam NetBeans ini. Oke, setelah desain, sekarang source codenya atau codingannya. Nah, yang pertama itu di sini saya mengimport beberapa library. Di sini juga saya masukkan koneksi untuk database-nya. Selanjutnya memanggil beberapa fungsi yang telah saya buat. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi kosongkan objek. Nah, fungsi kosongkan objek ini berfungsi untuk mengosongkan semua yang terdapat di form ini, mulai dari JText field 1 sampai JDate coaster. Semua di desain ini itu akan jadi bersih ketika saya ketikkan button batal. Oke, selanjutnya load data prodi. Load data prodi ini akan muncul di combo box 1, di mana combo box ini adalah combo box untuk kode prodi. Nah, di sini codingannya saya hanya memanggil dari database, karena di database sendiri, di prodi sendiri, saya sudah mengisikan nilai di dalam field-fieldnya. Jadi di codingan saya tinggal memanggil, di mana saya panggil select from program studi. Saya panggil yang ada di dalam program studi dan saya tampilkan di combo box 1 berdasarkan kode. Seperti itu. Kemudian data agama sama, load provinsi sama. Untuk load data kelamin itu akan muncul di combo box jenis kelamin,
itu akan muncul item L dan P. Kemudian lot tahun sama, dia akan muncul 2019 sampai 2023 di combo box 5. Selanjutnya atur JTable, tentu untuk mengatur table. Kemudian tampil model JTable. Nah, tampil model JTable ini, semua ini akan tampil nanti ketika kita run, muncul di tabelnya seperti judulnya. Nah, untuk mengatur ukurannya kita bisa atur di atur JTable 1, mulai dari 100, 300 kita sesuaikan dengan apa yang mau kita inputkan. Seperti stambuk tidak terlalu panjang, jadi kita bisa menggunakan 100 saja ukurannya. Nama lumayan panjang, kita bisa beri 300 nilainya, dan seterusnya. Untuk tampil data pada tabel ini, untuk memanggil dari database yang akan ditampilkan pada tabel seperti NIM, nama. Nah, di sini ada codingan as. As ini artinya nama lain, seperti biodata mahasiswa.nama. Di sini juga terdapat biodata program studi.nama. Nah, ketika kita tidak berikan nama lain, ini tidak akan terbaca karena sama-sama memanggil nama, maka harus diberikan nama lain atau as. Selanjutnya di sini juga ada left or join, artinya kita memanggil tabel lain seperti program studi ke dalam biodata mahasiswa.kode program studi kode jurusan, sama seperti agama. Left or join artinya menggabungkan tabel lain, tabel agama, provinsi. Tabel ini semua tidak ada di tabel biodata mahasiswa, makanya menggunakan coding left or join. Oke, selanjutnya cari data mahasiswa. Nah, cari data mahasiswa ini nantinya akan dikerjakan di sini di button cari di JTextField 17. Mengulang dicari yang data yang ada di biodata mahasiswa berdasarkan NIM, nama dan lainnya. Oke, selanjutnya J button 2 action perform. J button 2 ini adalah button edit. Jadi kita update biodata mahasiswa set nama mulai dari JTextField sampai semua. Selanjutnya J combo box 1. Combo box 1 ini kita panggil juga sini kita akan menampilkan seperti kode prodi yang sudah tampil kodenya, kita akan tampilkan dalam bentuk teks. Nah, codingannya seperti ini. Select from program studi where kode jurusan yang ada di combo box 1. Kita akan tampilkan namanya di JTextField 3 set text. Jadi nama di program studi itu kita akan tampilkan di TextField 3 berdasarkan nama. Oke, selanjutnya button 1 di mana button simpan, insert into biodata mahasiswa. Kita menyimpan biodata mahasiswa mulai dari ID, nama yang terdapat di TextField 1 dan seterusnya. Selanjutnya J combo box 2 sama kita memanggil kode agama yang ada di combo box 1 yang disimpan di combo box 1. Kemudian JTextField 4 akan menampilkan nama yang ada di kode agama. Kemudian J combo box 3 sama menampilkan teks laki-laki ketika kita memilih L yang ada di combo box 3. Selanjutnya combo box 4. J combo box 4 ini sama memanggil provinsi yang ada di combo box 4 dan menampilkan text field 9 ini berdasarkan nama. Ketika kita memilih di combo box 4, dia akan tampil di text field 9 ini adalah namanya. Seperti ini, ketika kita memilih kode agama misalnya 01, dia akan tampil di text field 4 itu misalnya Hindu, Kristen atau Buddha seperti itu. Oke, untuk text field 1 di sini saya juga memberikan codingan di text field 1 di mana ini merupakan perulangan
ketika kita menginput data, lalu data itu di name di sini delete from biodata where name di text field 1. Nah, ketika melakukan penyimpanan dan name yang sudah kita masukkan misalnya 111 kita masukkan lagi, itu tidak bisa, karena pasti akan muncul show message stambuk tersebut sudah ada, seperti itu. Jadi kayak tidak bisa menginput data yang sama karena primary-nya itu adalah name. Ketika name yang sama, itu datanya tidak akan tersimpan. Selanjutnya button 3, di mana button 3 ini delete, di mana codingannya delete from biodata mahasiswa where name yang ada di text field 1. Oke, selanjutnya button 4. Button 4 ini button batal. Saya hanya memanggil fungsi kosongkan objek. Jadi ketika saya tekan batal, semua objek akan kosong. Kemudian button 5 itu button keluar atau exit. Codingannya cukup dispose. Nah, button 6 itu button cari. Di sini saya memanggil fungsi cari data mahasiswa. Kemudian button 7. Button 7 itu refresh. Jadi ketika saya mengklik button refresh, yang akan fungsi yang akan dipanggil itu adalah tampil data pada tabel. Oke, itu saja yang ada di form input biodata mahasiswa. Nah, di form input biodata mahasiswa ini ketika kita sudah berhasil, nah untuk mengerjakan form-form lainnya itu sudah sedikit mudah karena codingannya itu hampir sama. Karena di form input biodata mahasiswa ini adalah form yang paling lengkap menurut saya. Jadi seperti form anggota, di sini lebih sedikit desainnya, hanya beberapa buttonnya sama, hanya menggunakan satu text field, satu JDate coaster, table. Untuk source code-nya sama, menginput beberapa library, koneksi ke database, memanggil beberapa fungsi. Itu fungsi kosongkan objek, sama seperti di form input biodata, luar data mahasiswa untuk memanggil biodata mahasiswa yang akan ditampilkan di JCombo Box 1. Selanjutnya untuk atur JTable, tampil model JTable, tampil data pada tabel, semuanya sama seperti di form input. Selanjutnya cari data mahasiswa juga sama, JCombo Box 1. Nah, di JCombo Box 1 ini sedikit berbeda karena di sini itu fungsi untuk memanggil data yang ada di biodata mahasiswa kita tampilkan di combo box 1 ini. Kodenya seperti ini, select anggota perpustakaan titik tanggal masuk di biodata mahasiswa titik nama from biodata mahasiswa left or join anggota perpustakaan. Nah, data dari biodata mahasiswa titik nama yang akan ditambahkan di combo box 1. Jadi ketika sudah melakukan input biodata mahasiswa, maka datanya itu akan tersimpan di combo box 1 ini. Selanjutnya untuk button 1, button simpan juga sama, insert biodata perpustakaan. Selanjutnya button 2, button update. Jadi yang sama-sama itu saya tidak jelaskan lagi. Seperti button 3 delete, mendelete semua anggota yang ada di perpustakaan berdasarkan nomor. Kemudian button 4 kosongkan objek, button 5 keluar, button 6 cari, button 7 refresh. Oke, form selanjutnya itu adalah form buku. Nah, di sini kita bisa menginput buku apa yang kita mau inputkan, seperti itu. Nah, form buku ini akan berelasi dengan form peminjaman. Jadi ketika kita selesai menginput buku, akan otomatis nanti akan muncul di form peminjaman. Source code-nya sama, menginput beberapa library, koneksi, beberapa pemanggilan beberapa fungsi seperti kosongkan objek, load data kategori, memanggil semua kategori buku yang ada di database.
Kemudian luar tahun terbit menampilkan di combo box 2. Tahun penggandaan juga sama. Atur JTable juga sama, tampil model JTable juga sama, tampil data pada buku pada tabel juga sama, cari data buku juga sama. Di combo box 1 ini kategori buku, kita memanggil kategori buku. Kategori buku QR code yang akan ditampilkan di combo box 1. Selanjutnya button 1 simpan sama, button 2 del update atau mengedit sama, button 3 delete, dan kemudian seterusnya button 1 kosongkan objek dispose, cari buku untuk button 6, button 7 untuk refresh. Nah, di sini ada pada text field 1 sama seperti di input biodata mahasiswa tadi. Ketika kita menginput NIM yang sama, dia tidak akan bisa, dia akan memunculkan show message data tersebut sudah ada. Hampir sama semua codingannya. Makanya saya bilang tadi bahwa ketika kita sudah bisa menyelesaikan form ini, form selanjutnya itu sudah sedikit lebih mudah untuk dikerjakan. Setelah form kita menginput data, melakukan pendaftaran anggota, memasukkan buku. Nah, selanjutnya itu form untuk peminjaman. Nah, di form peminjaman ini desainnya seperti ini: button, combo box, calendar, table. Terus kodenya hampir sama. Mengimport beberapa library, koneksi, memanggil beberapa fungsi yang telah dibuat. Kemudian ada fungsi kosongkan objek, luar nomor anggota untuk memanggil semua yang ada di anggota perpustakaan dan ditampilkan di combo box nomor anggota. Selanjutnya keluar kode buku, memanggil semua yang ada di buku, cek kode buku, sama saja jumlah pinjam, update stok. Nah, di update stok sendiri ini fungsi untuk mengupdate stok yang ada di buku. Ketika kita sudah melakukan peminjaman buku, dia akan berkurang 1. Selanjutnya void simpan. Di sini fungsi simpan, saya buat fungsi simpan, nanti saya akan panggil di combo box di button simpan. Selanjutnya atur JTable, tampil model JTable, tampil data peminjaman. Di sini button exit, button batal sama saja. Kemudian untuk button simpan, nah di button simpan ini di sini saya buat satu perulangan di mana saya tentukan bahwa kode buku ketika kode buku itu sudah dipinjam dan ingin dipinjam oleh NIM lain, maka akan tampil message buku ini dipinjam oleh anggota ini, seperti itu. Nah, di sini saya juga membuat perulangan juga, batas peminjaman buku itu hanya 3, melebihi itu jadi akan muncul show message, maaf jumlah buku yang dipinjam melebihi ketentuan. Untuk button edit sama saja, update peminjaman buku. Untuk button hapus, delete from peminjaman buku, button cari nomor anggota, combo box anggota, kita panggil semua yang ada di biodata mahasiswa berdasarkan NIM yang akan ditampilkan di combo box anggota. Hampir sama semua codingannya. Combo box buku sama, kita panggil semua yang di buku berdasarkan kode yang akan ditampilkan di combo box buku. Oke, selanjutnya setelah form peminjaman, form pengembalian.
di form pengembalian hampir sama seperti di form peminjaman, cuma ditambahkan tanggal pengembalinya saja. Source-nya sama library, menambahkan beberapa library. Saya di sini membuat beberapa variabel. Kemudian form pengembalian, di sini saya memanggil beberapa fungsi lewat kosongkan objek. Nah, di sini juga ada fungsi hitung denda. Nah, di bulan pinjam ada 12. Kemudian bulan kembali juga 12. Nah, di sini bulannya itu integer bulan kembali dikurang bulan pinjam dikali 30 hari. Terus untuk perulangan dendanya itu yang tadi kita lihat di report, kenapa bisa ada 0 dan kenapa bisa ada 27.000. Jadi ketika melebihi dari 7 hari itu akan dikenai denda selama sebesar 3.000. Nah, ketika kurang dari itu maka menampilkan 0. Itu untuk denda. Selanjutnya luar data anggota sama memanggil semua nomor anggota. Luar data buku juga sama, atur JTable, tampil model JTable, tampil data peminjam pada table, cari, update stok. Nah, di update stok ini sama seperti yang ada di form peminjaman. Nah, ketika update stoknya kurang 1 dan ketika sudah melakukan pengembalian, dia akan melakukan update stok. Jadi stoknya itu kembali lagi seperti buku 1 sudah dipinjam, update stok di peminjaman akan berkurang di buku. Setelah dikembalikan di form buku akan melakukan update stok buku itu kembali lagi. Seperti itu. Selanjutnya combo box 1 memanggil biodata mahasiswa berdasarkan name yang akan ditampilkan di combo box 1 sama. Combo box 2, di sini juga ada beberapa variabel, ada tanggal masuk dan tanggal keluar, di select. Kemudian edit coaster, itu rumor untuk tanggalnya, mengupdate tanggalnya. Kemudian simpan, edit, hapus, batal, exit, cari data dan refresh itu sama saja. Kembalian form selanjutnya itu adalah form menu, di mana form menu ini desainnya seperti ini. Ada saya menamakan button input, kartu anggota, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Untuk nama perpustakaannya saya menggunakan label. Untuk gambarnya saya juga menggunakan label, cuman saya berikan satu icon, saya tambahkan icon. Nah, di atas juga saya menambahkan menu bar sebagai pelengkap saja. Sebenarnya menu bar dan button ini fungsinya sama-sama menampilkan. Di menu bar ini saya buat lagi menu yang namanya mahasiswa. Di dalam mahasiswa ini terdapat menu item yaitu input data mahasiswa dan anggota. Sedangkan di perpustakaan itu terdapat input buku, peminjaman, dan pengembalian. Nah, di menu laporan sendiri ada laporan data perpustakaan. Nah, di mana di sini akan dilakukan pemanggilan untuk e-report.jasper-nya. Untuk source kodenya mengimport beberapa library, koneksi database. Nah, untuk pemanggilan form menu yang ada di menu item 2, codingannya sederhana, cuma pemanggilan form input data mahasiswa tampil sama dengan new form input data mahasiswa tampil titik show. Untuk pemanggilannya sama saja semuanya. Kemudian ini untuk pemanggilan e-reportnya, string path-nya dimana kita menyimpan e-reportnya, kemudian nama e-reportnya yang .jasper kita panggil. Nah, itu saja untuk
pemanggilan report, karena di desain ini sebenarnya hanya melakukan pemanggilan dari form-form yang telah kita buat. Setelah form menu, selanjutnya itu adalah reportnya. Di sini di reportnya sendiri, sebelum melakukan e-report kita harus menginstal satu e-report, kemudian menambah library berapa library yang harus kita tambahkan, kemudian koneksi ke database-nya, kemudian memasukkan database apa saja yang harus kita tampilkan di e-report ini. Kemudian bagaimana cara mengisi logo? Saya di sini menggunakan Emacs. Untuk judulnya saya menggunakan static text. Kemudian untuk kotak-kotak ini saya menggunakan rectangle. Kemudian nama dari tiap kotak ini atau rectangle-nya itu saya menggunakan label. Nah, untuk mengisi rectangle yang di bawah ini, di sini saya menggunakan variabel report count, di mana report count ini akan menyesuaikan berapa data, kayak nomor secara otomatis, beberapa data yang sudah masuk dia akan otomatis memberikan nomor. Nah, untuk stambuk saya panggil database-nya itu melalui field. Kita buka field, nah di nomor anggota bisa kita klik lalu drag masukkan ke sini, sesuaikan tengah, kiri, atas, tengah, bawah kita sesuaikan. Nah, untuk tanggal ini saya menggunakan correct date. Nah, untuk tanggal saya menggunakan correct date. Kemudian untuk halaman saya menggunakan page X of Y. Jadi ketika kita preview akan muncul dicetak tanggal berapa, kemudian di halaman 1 dari 1, seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai aplikasi perpustakaan yang telah saya buat ini.